Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Faradila bersama dengan anggota kelompok 11 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami buat dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang Rumah Daharan Pak Iwan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angga Andrianto. Yang kedua saya sendiri Arifah Faradila, Maya Nurmadila, Muhammad Ilham Fauzi, dan Yusdi Hardiansyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusdi. Selanjutnya ada pendahuluan. Penjualan ada kegiatan dalam menjual produk atau jasa dalam proses penjualan. Penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli dengan harga tertentu. Rumah daharan adalah salah satu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang makanan kuliner yang berada di Lenteng Agung. Maksud dan tujuan dalam proyek ini yaitu satu, mengetahui dan menganalisa sistem informasi pada rumah daharan dan mempelajari kelemahan pada sistem informasi penjualan yang masih berjalan. Dua, merancang sistem informasi penjualan untuk diterapkan dalam proses penjualan makanan dan minuman di rumah daharan. Sedangkan tujuan penulisan adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah sistem informasi akuntansi. Selanjutnya Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada metode observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung, mengawasi setiap alur atau proses yang terjadi selama sistem penjualan berjalan pada rumah daharan, serta data-data yang terkait dengan objek penelitian. Yang kedua ada wawancara atau interview. Penulis melakukan pengumpulan data melalui proses tatap muka dan tanggung jawab langsung dengan sumber data atau pihak-pihak yang berhubung dengan objek penelitian, yaitu Pak Iwan selaku pemilik rumah daharan. Yang ketiga ada studi pustaka atau library. Penulis melakukan pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan literatur dan jurnal yang berhubung untuk yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori bagi penulis. Dan yang keempat ada dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti, atau catatan yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Teori kajian di pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Rashid Ridho 2021, sistem adalah jaringan proses kerja yang saling terkait dan berkumpul untuk mencapai sebuah tujuan, serta suatu pengertian sistem menurut Lestari et al. 2020 dari buku Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi membentuk satu kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem dapat diartikan sebagai pengumpulan subsistem, komponen atau elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian akuntansi. Sumarso 2002. Dalam jurnal Husna 2020 menjelaskan pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant sebagai berikut. Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan juga melaporkan informasi ekonomi agar menghasilkan penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi para pengguna informasi. Kajian dari pengertian sistem informasi menurut John Yosef 2020, sistem informasi merupakan
gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama dan menghasilkan suatu informasi guna untuk memperoleh satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Pengertian sistem informasi menurut Wahyudi dan Ridho yang di 2020, sistem informasi merupakan sejumlah komponen yang di mana komponen itu saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Pengertian sistem informasi menurut Rashid Ridho 2021, sistem informasi adalah sebuah hubungan dari data dan metode dan menggunakan hardware serta software dalam menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat. Kajian teori pengertian sistem informasi akuntansi, sistem informasi yang dibutuhkan pengusaha saat ini membuat keputusan dari masalah. Sistem tersebut juga dapat memenuhi semua kebutuhan informasi, baik pengguna bisnis mikro maupun makro. Sistem informasi akuntansi atau SIA singkatnya adalah sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi ini adalah untuk mengolah data keuangan dan akuntansi, serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan bisnis. Sistem ini juga membuat data pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak masing-masing perusahaan. Diagram. Activity diagram merupakan sebuah gambaran aliran kerja atau sebuah aktivitas yang dilakukan pada sebuah sistem ataupun proses bisnis. Diagram aktivitas ini hanya menggambarkan kegiatan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh Rashid Ridho 2021. Menurut Puturu titik pendek, pengertian aktiviti program diagram adalah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Aktiviti program digunakan sebagai penjelasan aktivitas program tanpa melihat coding atau tampilan. Aktiviti diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini memainkan peran mirip sebuah diagram alir, tetapi berbagai prinsip antara diagram ini dan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung behavior paralel. Alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem adalah perangkat yang digunakan untuk mempermudah dan mendukung proses pembuatan desain sistem yang akan diselesaikan. Udah. Lagi. Pengertian penjualan. Penjualan merupakan kegiatan jual beli yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan uang. Menurut Ahmad Ahmad, penjualan bersedia barang atau jasa yang ditawarkannya atau Cobain deh. Cobain. UMKM 2000 sampai mikro kecil Itu dan karya seni tradisional dari daerah setempat. Adapun ciri-ciri UMKM adalah bahan baku mudah untuk didapatkan, menggunakan teknologi sederhana, keterampilan dasar yang sudah dimiliki secara turun-menurun, bersifat pada karya, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik, dan tidak tertutup sebagian lainnya, berpotensi untuk diekspor beberapa karya seni budaya daerah setempat serta melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan. Rumah Daharan adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman di Lenteng Agung. Rumah Daharan telah berdiri sejak tahun 2003 yang dipimpin oleh Pak Iwan. Rumah Daharan ini memproduksi berbagai macam jenis minuman dan makanan yang siap untuk dijual kepada customer. Struktur organisasi. Berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Pertama, owner menyetujui dan menandatangani dokumen terkait penjualan seperti laporan penjualan harian serta mengawasi jalan aktivitas dan kebijakan umum. Memiliki kewenangan dalam menerima seluruh laporan terkait aktivitas perusahaan. Bagian kedua, kasir bertugas untuk menerima pembayaran dari customer dan mencatat kas masuk pada hari itu. Berwenang dalam meminta bagian produksi untuk membuatkan pesanan customer. Yang ketiga, chef bertugas dalam menerima, mencatat, dan memproses menu customer. Berwenang meminta pembelian bahan baku untuk bahan makanan dan minuman. Keempat, waiters
bertugas dalam hal membersihkan dan menyiapkan semua peralatan makan, mengantarkan buku menu ke meja customer, dan menyajikan makanan dan minuman ke meja customer. Udah kan? Ya, gitu. Nah, Selanjutnya ada proses bisnis sistem yang berjalan. Yang pertama, proses pemesanan dan penjualan. Restoran Rumah Daharan menyediakan makanan dan minuman yang variatif. Dalam pemesanan makanan dan minuman, pelanggan diminta untuk langsung menuju kursi yang kosong. Kemudian, waiters akan mengantarkan menu ke meja customer. Setelah pelanggan menyelesaikan pilihannya, mereka dapat mengantarkan pesanan ke kasir. Kemudian, kasir mencetak struk atau nota yang menyatakan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Yang kedua ada prosedur pelaporan. Kasir menghitung penjualan harian dan menyerahkannya langsung ke owner. Kemudian owner yang akan membuat laporan penjualan bulanan dari ringkasan penjualan harian, menghitung dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya pengembangan sistem penjualan. Pengembangan sistem penjualan di Rumah Daharan Pak Iwan sudah berbasis komputer. Dengan adanya sistem penjualan yang berbasis komputer ini diharapkan dapat membantu proses pengolahan, pencatatan, dan perhitungan data penjualan pada Rumah Daharan Pak Iwan dilakukan dengan cepat, akurat, efektif, dan efisien. Sehingga proses pelaporan lebih mudah dan pimpinan dapat mengambil keputusan lebih cepat. Otomatisasi komputer juga memberikan kemudahan bagi end user system, karyawan, menguntungkan perusahaan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya Nurmadila. baik. Saya akan melanjutkan tentang kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kami terhadap sistem informasi akuntansi, penjualan yang berjalan selama ini pada Rumah Daharan, maka kami memberi simpulan yaitu sistem akuntansi penjualan pada Rumah Daharan Pak Iwan merupakan implementasi yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM yang sedang dijalankan Pak Iwan, serta merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha di era digital. Saran kami, seiring berkembangnya Rumah Daharan Barokah, maka semakin kompleks juga kebutuhan sistem sehingga menyebabkan sistem yang berjalan tidak layak dan perlu dilakukan pengembangan lagi. Demikian kesimpulan dan saran yang bisa kami sampaikan. Penulis sangat berharap sistem baru yang disusulkan tersebut dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul pada sistem lama dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat, dan akurat. Sekian presentasi dari kami. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.